Jadi ketiga, harta yang tidak diinfakkan ini nggak ada manfaatnya. Banyak harta yang disimpan oleh manusia nggak ada manfaatnya. Ya disimpan di rumahnya, disimpan di bank atau yang lainnya. Kalau diinfakkan manfaat. Kalau dia sudah keluarkan zakatnya, kemudian dia keluarkan infaknya setiap hari, manfaat harta itu. Bukan berarti dia menyimpan untuk masa depan, untuk keluarga, untuk anaknya, nggak boleh. Boleh. Selama dia sudah keluarkan zakatnya, dan yang kedua dia sudah infakkan harta itu, sudah penuhi kewajibannya dia untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya, dan juga membantu orang-orang yang susah diinfakkan. Sebab bagaimanapun juga setiap hari seorang muslim itu harus menginfakkan hartanya setiap hari. Dengan dasar hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulu akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Setiap hari malaikat turun, 2 malaikat setiap hari. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Yang satu berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Dan ini setiap hari. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Setiap hari. Makanya kita dianjurkan untuk infak. Manfaatnya buat kita. Dan apa yang kita infakkan, yang kita keluarkan, selama itu ikhlas, pasti akan diganti oleh Allah. Pasti. Karena Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Allah berfirman dalam surah Saba, apa saja yang kamu infakkan dari kebaikan, pasti Allah akan ganti. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma naqasa malun min sadaqatin." Tidak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Tidak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Apa yang kita sedekah, yang kita infakkan, tidak akan kurang, tetap akan tambah. Makanya barokah orang-orang yang selalu menginfakkan harta, diberikan barokah oleh Allah SWT selama dia ikhlas. Selama dia ikhlas. Jadi banyak harta yang disimpan. Kadang-kadang harta yang disimpan lama-lama yang dia nggak infakkan, terakhirnya dikasih maling. Iya, ada yang perhiasan disimpan lama-lama disimpan, terakhirnya dicuri maling. Ada uang disimpan, terakhirnya dicuri maling. Yang terbaik diinfakkan, tiap hari infak. Itu memang sudah takdir Allah. Tapi kalau dia sudah berinfak, seandainya pun ada kena musibah, insya Allah akan ganti yang lebih baik. Tapi dia sudah infak. Kalau musibah tetap ada. Jangan kita. Hatta para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam juga kena musibah. Apalagi kita yang banyak dosa dan maksiat, musibah tetap akan ada. Tapi kita terus bersedekah, terus infak. Ayatnya banyak dalam Al-Quran, puluhan bahkan ratusan ayat. Anda bisa lihat dalam surah Al-Baqarah aja, puluhan ayat dalam surah Al-Baqarah aja. Belum dalam surah Ali Imran, belum dalam surah An-Nisa. Terus Anda bisa lihat itu ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk infak dan sedekah. Maka harta ini harus diinfakkan. Banyak orang-orang yang bakhil, pelit, kikir, kedekut, nggak ada manfaat sama sekali buat dia. Jadi harta itu harus terus diinfakkan, dan manfaat dengan dia menginfakkan harta itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Dulu para ulama salaf, dia nggak punya apa-apa, ya kurma yang ada di rumahnya disedekahkan. Rasulullah SAW cuma punya air dan kurma. Ada orang fakir miskin datang, dikasih kurma itu, dikasih. Nggak punya yang lain kecuali air dan kurma, nggak ada lagi yang lain. Kalau antum, masya Allah, apalagi ibu-ibu, tukang nyimpen, apa disimpan makanya? Hatta sisa makanan disimpan juga. Sedekahkan, datang sedekahkan. Orang bukan milik kita semua ini, milik Allah SWT. Selama kita sedekahkan, selama itu Allah akan ganti yang lebih baik. Kenapa disimpan? Berikan kepada kaum muslimin, berikan kepada tetangga. Hadiahkan kepada orang-orang juga yang mampu, tetangga yang kaya, kasih, nggak ada masalah. Allah akan ganti yang lebih baik.
Banyak harta ini yang tidak diinfakkan, yang nggak manfaat. Bagi dia tidak bermanfaat, nggak dia nikmati harta itu, disimpan terus oleh dia. Dia nggak nikmati. Ada orang-orang yang hartanya banyak tapi dia susah hidupnya. Mau beli mobil, nanti mobilnya tabrakan, takut. Nggak dibeli mobil. Jadi hidupnya jalan kaki aja. Naik sepeda yang butut atau naik motor yang butut. Duit ada, beli mobil untuk antum manfaat. Sampai mau safar nyusahkan diri. Nggak boleh. Kita nggak boleh menyusahkan diri. Dan juga nggak boleh menyusahkan orang lain. Nggak boleh dalam Islam. Ada harta beli. Kenapa harus simpan? Kalau memang kita butuh lagi jual. Kalau kita butuh lagi. Jadi seperti itu diajarkan oleh Islam. Bukannya itu juga menghamburkan uang, bukan. Daripada uang itu disimpan. Untuk apa disimpan? Dia nggak mengambil manfaat dari uang itu. Kemudian juga dia tidak sedekahkan buat orang-orang yang berhak untuk disedekahkan. Kadang juga ada orang yang minjam uang pada dia. Dia ada, harta ada. Orang minjam, susahnya luar biasa. Kenapa nggak diberikan? Kalau antum ada uang puluhan juta, orang pinjam 1 juta, 2 juta, kasih. Kenapa nggak dikasih? Cuma tetap ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya diwajib ganti. Pada hari yang tentukan bulan diwajib ganti. Sesuai dengan nas Al-Quran dan juga dengan hadis Nabi SAW. Wajib dia ganti. Tetap pinjam itu manfaatnya sangat besar. Kalau dia membebaskan orang-orang yang susah, yang gak mampu ganti, Allah akan bebaskan dari api neraka. Jangan disimpan. Kita niatkan menolong orang, niatkan sedekah. Ini banyak orang yang gak manfaat buat dirinya, gak manfaat juga buat orang lain. Bahkan dia tidak melakukan sesuatu untuk dirinya nanti di akhirat. Dan ini penyesalan ya. Ada orang-orang yang menyesal karena apa? Dia tidak sedekah. Kalau sudah datang ajal baru dia menyesal nanti. Kalau sudah datang ajal. Antum lihat banyak ayatnya, cuma salah satu ayatnya di surah Al-Munafiqun. Saya sudah bahas bahwa di antara ciri orang munafik itu apa? Di antara ciri orang munafik, antum masih ingat pembahasannya? Hah? Di antara ciri orang munafik apa? Di antara ciri orang munafik itu apa? Nggak pernah tahu, nggak pernah dengar ya. Banyak ciri munafik. Di antaranya apa? Pelit, kikir, kedekut. Itu orang munafik. Allah masukkan ayat itu dalam surah Al-Munafiqun. Untuk melihat dalam surah Al-Munafiqun di ayat yang ke-9, 10, 11. Berkaitan tentang infak, tentang amal soleh, tentang ajal. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin wa la yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, janganlah harta kamu dan anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ingat tuh, harta, anak jangan sampai melalaikan kita mengingat Allah. Berzikir kepada Allah, sholat termasuk zikir kepada Allah, membaca Al-Quran termasuk zikir kepada Allah, ngaji, nuntut ilmu termasuk zikir kepada Allah. Jangan sampai melalaikan kita harta dan anak kita dari zikir kepada Allah. Dan barang siapa yang melakukan demikian, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Berinfaklah dari apa yang kami karuniakan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Sebelum datang kematian, lalu ia berkata, wahai Rabbku, kalau seandainya engkau mundurkan sedikit kematianku sampai waktu yang tertentu, maka aku akan sedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Dan Allah SWT tidak akan mengakhirkan satu jiwa apabila datang ajalnya, dan Allah mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Allah mengetahui tentang apa yang kalian kerjakan. Wallahu khabir bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tidak bisa diundur. Jadi menyesalnya kapan? Kalau sudah datang kematian, dia menyesal. Kalau antum mau tahu juga tentang di antara sifat orang munafik itu bakhil, supaya antum juga tahu, supaya bisa jawab lagi. Ini jangan nggak bisa jawab, ditanya nggak bisa jawab. Untuk melihat dalam surah At-Taubah
Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 67. Orang-orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan, sebagiannya itu menolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang mungkar, mencegah yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangan mereka. Bakhil, pelit, kikir, kedekut, digenggam tangannya. Mereka nggak mau sedekah, nggak mau infak. Mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka. Sungguhnya orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi kita harus banyak infak. Itu dengar tuh ya, pada bapak-bapak, ikhwan-ikhwan dan ibu-ibu. Bu, perhatikan bu ya, di atas itu. Banyakin sedekah, infak, jangan nyimpen. Ya, semua makanan disimpan, sedekahin. Ada sedekahin. Kadang disimpan, nggak dimakan oleh dia, nggak dimakan tetangganya. Jadinya apa? Basi. Gak manfaat. Banyakkan sedekah. Allah